Qin Yichen mendongak dan melihat seorang anak laki-laki tergantung terbalik dari pohon yang aneh. Pohon-pohon menyebarkan cabang-cabangnya, dan dengan kecepatan yang lambat namun sangat kuat, mereka melilit dari kaki ke paha pemuda itu. Anda tidak perlu memikirkan Qin Yichen untuk mengetahui betapa bingungnya anak ini. Tapi dia tidak terburu-buru. Dia berjalan perlahan di bawah pohon, pertama melihat sekeliling, dan kemudian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Penjara abadi, emas, kayu, air, api, tanah, kayu dalam 5 elemen hukum penjara. Kalian benar-benar tidak beruntung. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sejak terakhir kali dia masuk ke toko buku keluarga Zongtian, Qin Yichen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang metode kultivasi sekte pembunuh dewa. Dibagi dengan sarana di negeri dongeng yang terpenjara ini, yaitu atribut air. Dan cabang-cabang pohon ini adalah atribut kayu. Sui Sengmu, jadi, anak ini tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Setelah melihat gaun orang itu, Qin Yichen mengetahuinya. Meskipun pakaian keluarga Zongtian tidak memiliki jubah hitam, itu dapat dibedakan secara samar dari kemewahan pakaian yang orang ini tidak tingkat rendah. Kalau dipikir-pikir, orang ini telah melihat pertempuran di arena beberapa hari yang lalu. Tepat ketika Qin Yichen memikirkannya, pria itu memaksakan senyum menawan di wajahnya. Tuanku, kami bertemu beberapa hari yang lalu. Penampilan Anda di atas ring sangat mengejutkan saya. Qin Yichen menatap bocah itu, pura-pura bingung. Tapi begitu banyak orang, aku tidak bisa mengingatmu. Dan aku tidak mengenalmu. Mendengar jawaban tak berperasaan Qin Yichen, pria itu hampir menangis. Saya Zhang Yun, saudara Si, apakah Anda lupa? Omong-omong, aku mengundangmu makan malam tahun lalu. Mungkinkah kamu lupa tentang ini? Qin Yichen menggaruk kepalanya. Saya terdiam beberapa saat. Anda mengundang saya untuk makan malam. Ada apa dengan saya? Bukan aku yang makan denganmu. Qin Yichen sudah mengangkat tangannya, dan tangannya yang akan menyelamatkan Zhang Yun secara bertahap diturunkan. Orang ini, tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan ini. Qin Yichen hanya merasakan kulit kepalanya tergelitik ketika dia menyebutkannya. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan Zhang Yun tidak memiliki ancaman apapun terhadap hidupnya sekarang. Pepohonan masih menyebar perlahan. Setelah berpikir sejenak, Qin Yichen mengangkat sudut mulutnya. Kesempatan yang bagus, itu akan membuang-buang waktu untuk tidak mendapatkan informasi dari mulut anak ini. Batuk ringan. Qin Yichen menatap Zhang Yun. Zhang Yun tampaknya telah mengambil sedotan yang menyelamatkan jiwa. Kakak, aku tahu kamu harus ingat bahwa kita benar-benar makan malam bersama malam itu. Tolong bantu aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Qin Yichen meraba-raba dagunya, sepertinya dia tiba-tiba terbangun. Ya, aku ingat waktu itu. Zhang Yun tampak bersyukur dan penuh harapan. Jika saya bisa mengingat makanan begitu awal, makanan ini pasti berbeda. Memikirkan kembali dengan hati-hati, saya telah berjanji padanya hari itu bahwa dia akan membawanya untuk berlatih dan akan melindunginya di masa depan. Sekarang cukup untuk memikirkannya dan menyelamatkan hidup Anda. Kakak, bisakah kamu membantuku? Qin Yichen menamparkan pahanya. Itu benar. Hanya saja aku tidak punya cukup makanan untuk makan itu. Itu terlalu memalukan. Kegembiraan di wajah Zhang Yun tiba-tiba membeku. Ini. Kakak, apakah kamu berjanji padaku saat itu? Kenapa kamu tidak punya cukup makanan? Zhang Yun benar-benar terdiam, jadi dia hanya bisa melewati masalah ini. Dan tiba-tiba, kilatan cahaya muncul di benaknya. Benar. Kakashi, tidakkah kamu ingin aku memberimu hal-hal yang aku temukan di alam rahasia untuk dipilih? Jika aku mati di sini sekarang, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Apakah menurutmu ini bagus? Meskipun kekuatanku rendah, aku bisa memberimu semua yang aku temukan sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkanku. Bagaimana? Qin Yichen menatap Zhang Yun dengan heran. Otak anak ini masih berputar sangat cepat. Tapi itu adalah upaya sesaat, dan alasan lain muncul di benakku. Dan di tengah hidup dan mati. Setelah mengucapkan kata-kata ini, niat Qin Yichen untuk menyelamatkannya menjadi lebih kuat. Awalnya Qin Yichen hanya tidak ingin kehilangan identitasnya di keluarga Zongtian. Jika Anda bertemu seorang junior dan tidak menyimpannya, meskipun tidak ada yang akan mengeksposnya, itu akan membuat semuanya menjadi tidak berarti. Jika disimpan, itu akan sangat berbeda. Orang yang mengulurkan tangan untuk menyelamatkan keluarga Zongtian, biarkan dia kembali ke keluarga Zongtian hidup-hidup, dan statusnya bisa naik sedikit. Setidaknya itu bisa membuat Patriark Zongtian kurang berniat bunuh diri. Langkah seperti itu mungkin disebut menunjukkan ketulusan. Menunjukkan bahwa dia adalah anggota keluarga Zongtian, dan kemudian seorang ksatria yang ditunjuk oleh tuan kecil dari sekte pembunuh dewa. Dengan cara ini, tuan dari keluarga Zongtian akan memiliki niat membunuh yang lebih sedikit. Dan dia akan melakukan sesuatu yang bermanfaat untuknya.
Keluarga Zongtian. Melihat dari perspektif makro, ini sangat bermanfaat bagi saya. Qin Yichen memadatkan niat pedangnya, dengan mudah memotong cabang kayu, dan menurunkan Zhang Yun dari pohon. Zhang Yun hanya berdiri dan berkata kepada Qin Yichen, "Jangan khawatir, tuanku. Saya bersedia bersumpah demi kesetiaan saya kepada Sekte Pembunuh Dewa bahwa saya pasti akan memenuhi janji saya sebelumnya dan memberikan semua yang saya temukan. Hanya dengan cara ini saya dapat membalas kasih karunia penyelamat hidup Anda." "Terima kasih, Pak." Qin Yichen sedikit mengangguk. Dari perubahan nama Zhang Yun untuknya, Qin Yichen menebak sesuatu. Orang ini sangat menggairahkan. Ketika saya melihat diri saya di awal, dia adalah gelar yang terhormat, seorang pria besar. Kemudian dia mengetahui bahwa dia memiliki ide untuk menyelamatkannya, dan dia segera mulai mendekatinya, memanggilnya Kakashi. Pada akhirnya, setelah menyelamatkan nyawanya sendiri dengan imbalan kepentingan, dia tahu bahwa dia lebih menghargai kepentingan. Untuk menyenangkan dirinya sendiri, dia membuat janji terlebih dahulu, dan kemudian mengubahnya kembali menjadi gelar kehormatannya. Para arogan, menarik kedua belah pihak kembali ke status hanya pertukaran kepentingan. Orang yang begitu cerdik, Qin Yichen benar-benar langka di dunia ini. Dengan batuk ringan, dia mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di bahu Zhang Yun. "Hahaha, aku bercanda denganmu, jangan dianggap serius. Itu adalah makanan yang memuaskan hari itu." Qin Yichen berkata dengan ringan. "Bagaimana Anda bisa tidak cukup makan? Bahkan jika Si tidak menjadi utusan keluarga Zongtian, itu masih merupakan eksistensi yang sangat kuat. Pergi ke rumah Zhang Yun dengan status terhormat seperti itu setidaknya harus menjadi pesta." Menarik Zhang Yun, Qin Yichen memiliki senyum yang agak bebas dan muda di wajahnya. "Kamu masih sangat kuat." Pernyataan sopan Qin Yichen membuat Zhang Yun sedikit kewalahan. "Ayo, biarkan aku masuk dan melihat-lihat. Aku tahu tempat ini dengan baik." Karena itu, Qin Yichen membawa Zhang Yun ke kedalaman alam rahasia. Dia secara alami tahu apa yang dikhawatirkan Zhang Yun, tetapi dia tidak akan memberikan penjelasan apapun untuk masalah ini. Tindakan selanjutnya bisa membuktikan idenya, jadi tidak perlu bicara lagi. Qin Yichen membawa Zhang Yun berkeliling beberapa kali sesuai dengan metode tracking di alam rahasia tahanan. Karena banyak orang telah memasuki alam rahasia, keduanya belum bertemu orang lain. Sepanjang jalan, Zhang Yun sangat terkejut dengan metode tracking aneh Qin Yichen. "Tuanku, apa yang kamu lakukan?" Qin Yichen kembali menatap Zhang Yun. "Ada beberapa hal untuk ditunjukkan kepadamu. Kamu harus tutup mulut, dan jangan bertanya dengan santai jika kamu tidak seharusnya bertanya."